Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Pada tahun 1992 Masehi, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Terima kasih Patiku, aku memang agak sedikit lapar. Apa yang membuat Baginda Raja tidak menyukai buah ini, yaitu buah maja? Bukan begitu Patiku, buah ini akan enak dimakan ketika sudah tua. Jika langsung dimakan seperti ini, akan terasa sangat pahit. Tapi tunggu dulu, tujuan perjalanan kita untuk mencari pembangunan kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungan buah maja yang pahit ini dengan tujuan perjalanan kita? Tiba-tiba terlintas di pikiranku, jika kerajaan yang kita dirikan sudah tegak dan kokoh, aku akan menamainya sebagai Kerajaan Majapahit. Apa yang membuat Baginda Raja memilih buah Majapahit untuk kerajaan ini? Majapahit, karena lahan yang akan kita dirikan kerajaan ini terdapat sangat banyak pohon maja yang terasa sangat pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Satka atau 10 November 1923. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih bernama Ranggalawe atau Lembu Sora. Ranggalawe dan Lembu Sora merasa tidak puas atas kedudukannya sekarang. Mereka menginginkan tahta kerajaan dari Raden Wijaya dan berencana melakukan pemberontakan. Temanku, aku merasa tak puas dengan tahta yang diberikan oleh Raden Wijaya. Aku tak sabar untuk merebut tahta dari Raden Wijaya. Benar, aku telah siap untuk merebut tahta kerajaan selama banyak prajurit untuk merebut pemberontakan hari ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut hingga pada akhirnya pada malam saat semua sudah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara dan membunuhnya dengan menusuk Jayanegara. Jayanegara meninggal pada tahun 1328. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kutip pada tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditempas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantu kerajaanku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kutip. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu, aku mengangkatmu sebagai Patih Mangkubumu. Baiklah, sungguh kau menganugerahiku gelar Mangkubumu? Tentu saja, kau pantas mendapatkan gelar tersebut sebagai buah pengabdian. Terima kasih yang mulia, karena yang mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Aku berjanji di atas para pembesar kerajaan, aku tidak akan amuksi palapa sebelum menaklukkan seluruh Nusantara. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapati dan membangun sebuah kemaharajaan.
Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343. Tribuana berkuasa di Mahapati sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk, dan pada saat kekuasaan Hayam Wuruk, Gajah Mada melanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Patihku, kemari. Ya Baginda. Gajah Mada, kau adalah seorang patih yang sangat hebat. Kau mampu menurunkan Nusantara dengan sumpah palamamu. Terima kasih Baginda, karena tanpamu aku tidak mendapatkan semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Mahapati, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Prajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda dan Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dia Pitaloka. Raja Sri Baduga, rajaku ingin meminang putrimu, tapi kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kau setuju? Apa? Tidak, aku tidak ingin putriku menjadi alat politiknya. Dasar kau! Jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjebak peperangan, maka terimalah penawaranku. Apakah kau mengerti? Tidak, aku tidak ingin menikahi rajamu. Aku akan tetap setia dengan kerajaan. Baiklah, jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di sini. Salah kau tidak menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Maafkan aku, Ayah. Jangan. Raja Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dia Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usianya. Terima kasih, kau telah mengabdi kepada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walaupun kau sudah bukan patihku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasihatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gonjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Pewaris Hayam Wuruk adalah putrinya Mahkota Kusuma-Mawardi yang menikahi sepupu putrinya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dan silirnya yaitu Wirabumi yang juga menuntut haknya atas Sini mari. tahta. Berani sekali kau mengambil alih tahta kerajaan dari anakku. Kau tidak tahu, dia belum siap menjadi raja di kerajaan ini. Apa? Tidak siap. Dia siap menjadi raja jika dia mau. Karena itu memang haknya. Maka dari itulah, Bukan dirimu. akulah yang akan menggantikan istriku. Oh, kau bangga sekali mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, ku yakin kerajaan ini akan runtuh. Perselisihan antara Wirabumi dan Wardana meletus menjadi perang Regrek pada tahun 1404. Regrek artinya perang bertahap demi tahap dalam tempo lambat. Pihak yang menampung silih berganti, kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur dan kadang dimenangkan oleh pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406 pasukan barat dipimpin Tumapel putra Wardana untuk menyerbu pusat kerajaan timur. Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari. Ia dikejar dan dibunuh Raden Gajah alias Branapati yang menjabat sebagai Ratu Anggabaya Istana Barat. Tak disangka aku kembali ke kerajaan ini, dan inilah akhir dari kerajaan ini.